Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ananda Bunga Roksiana dengan NIM 666225019. Saya dari program studi ilmu komunikasi kelas 1I. Pada video ini saya akan membahas mengenai penggunaan bahasa baku dalam surat atau email resmi. Mungkin sebagian dari kita masih bertanya-tanya, apa yang dimaksud dengan bahasa baku dan bahasa tidak baku? Lalu, apa bedanya? Nah, ketika kita menulis email resmi, mengapa kita tidak bisa menggunakan bahasa sehari-hari biasa? Dan apa alasannya bahasa baku dianggap lebih tepat? Nah, melalui video ini saya akan menjelaskan pengertian secara singkat, memberikan contoh perbedaannya, menjelaskan alasan pentingnya, dan juga beberapa tips agar kita dapat menulis email resmi dengan baik. Mari kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kata baku biasanya digunakan dalam situasi resmi seperti surat, email, dokumen, dan karya ilmiah. Sedangkan kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari atau situasi informal dan sering dipengaruhi oleh dialek daerah atau kebiasaan masyarakat. Sebagai contoh sederhana, bahasa tidak baku biasanya seperti sementara dalam bentuk yang baku, penyampaiannya menjadi. Dari contoh ini, terlihat bahwa bahasa baku lebih sopan, lebih jelas, dan memiliki struktur yang lebih rapi. Penggunaan bahasa baku penting karena mencerminkan etika dan kesantunan dalam berkomunikasi. Selain itu, bahasa baku membantu kita menyampaikan pesan secara profesional sehingga informasi dapat diterima dengan baik dan tidak disalahpahami. Dalam konteks akademik maupun administrasi, hal ini menjadi bagian dari penilaian sikap dan kedisiplinan seseorang. Beberapa tips yang dapat diterapkan dalam penulisan email resmi antara lain: demikian penjelasan mengenai penggunaan bahasa baku dalam surat atau email resmi. Semoga video ini bermanfaat dan dapat diterapkan dalam komunikasi formal. Terima kasih telah menyaksikan videonya sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye. Sebagai tambahan penutup, saya ingin menyampaikan bahwa penggunaan bahasa baku bukan hanya soal aturan teori, tetapi juga merupakan bagian dari kebiasaan dan etika berkomunikasi. Ketika kita terbiasa menggunakan bahasa yang baik dan tepat, hal tersebut akan membantu membentuk citra diri yang positif, terutama ketika kita berhadapan dengan situasi akademik ataupun profesional di masa depan. Banyak orang yang merasa bahasa baku terlihat kaku atau terlalu formal. Padahal, ketika sudah terbiasa, penyampaiannya akan terasa alami dan tidak terasa dipaksakan. Yang terpenting adalah bagaimana kita menempatkan bahasa sesuai konteks, seperti kapan harus formal, kapan boleh santai. Dengan memahami itu, kita menunjukkan bahwa kita mampu berkomunikasi secara dewasa dan bertanggung jawab. Semoga video ini bukan hanya menjadi penjelasan materi, tetapi juga pengingat bahwa komunikasi itu memiliki nilai kesopanan, rasa hormat, dan keteraturan. Dengan bahasa yang baik, pesan yang kita sampaikan juga diterima dengan lebih baik.